Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran tentang RPP. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen selanjutnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran sudah kita turun-turunkan di video sebelumnya, dan kemudian di-split menjadi beberapa pertemuan-pertemuan terkait tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Nah, komponen selanjutnya yaitu B dan C, di mana B adalah tentang media, alat bahan, dan sumber belajar, dan yang C adalah kegiatan pembelajaran. Dan B dan C ini tentu harus dipisah juga berdasarkan pertemuan yang dimaksud. Karena tadi kita sudah punya beberapa pertemuan, maka komponen B dan C pun harus dipisahkan seperti ini ya. Jadi ada pertemuan satu ya, kemudian nanti di copy paste, kemudian dipisahkan lagi di halaman selanjutnya misalnya. Ini adalah pertemuan dua, gitu ya. Ini adalah B lagi, kita kembalikan ke B lagi, seperti ini. Sehingga kita punya media alat bahan dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran untuk pertemuan dua, kemudian media kegiatan pembelajaran untuk pertemuan satu, dan seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa pertemuan satu itu apa saja yang dibutuhkan dalam komponen B, dan apa saja yang dimaksud dalam komponen C di setiap pertemuan-pertemuan. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan-perbedaan di setiap pertemuan satu dan pertemuan dua. Tidak harus selalu sama komponen B dan C-nya karena juga materinya kan berbeda. Ya, seperti itu. Oke, begitupun yang pertemuan yang ketiga, kalau ada pertemuan yang ketiga berarti dibuat juga pertemuan yang ketiga. Oke, seperti itu, tapi akan saya hapus dulu dengan tujuan memudahkan kita dalam membahas komponen dan B dan C ini. Ya, sementara kita hapuskan dulu pertemuannya seperti ini. Oke, kita bahas yang pertama, media, alat bahan, dan sumber belajar. Di sini, media ini silakan dicantumkan media-media pembelajaran yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi terkait subtopik atau submateri yang ada pada pertemuan yang pertama. Ya, kita tentu tahu media pembelajaran itu sangat bervariasi seperti video, poster, gambar, torso misalnya. Kemudian ya hal-hal dan sebagainya. Itu adalah media pembelajaran. Tapi yang ditulis di sini media pembelajarannya tidak terlalu singkat ya, tidak seperti video pembelajaran, gambar, kemudian poster, torso, tidak seperti itu. Tapi ditulis keterangan tentang media pembelajarnya itu keterangan subtopiknya tentang apa. Sebagai contoh, misal di pertemuan satu ini saya akan membelajarkan tentang materi sel, gitu ya, di mana materi di pertemuan satu itu adalah tentang pembelahan sel, sehingga media yang akan saya tulis adalah saya akan menggunakan misalnya video, oke, misalnya misalnya eh, video pembelajaran tentang pembelahan sel misalnya. Kemudian ada gambar tentang proses meiosis sebagai contoh. Kemudian ada torso tentang pembelahan mitosis dan seterusnya. Jadi ditulis keterangan tentang media pembelajaran itu tentang subtopik apa atau akan menjelaskan tentang submateri apa. Itu ya sekali lagi ya. Jadi tidak hanya video, gambar, torso dan seterusnya, tapi disebutkan video tentang apa, gambar tentang apa, kemudian torso tentang apa. Nah, jika ternyata memang videonya Anda temukan di YouTube atau di internet dan seterusnya, sebaiknya dicantumkan juga linknya. Ya, misalkan linknya di mana? Di YouTube, di copy paste URL linknya dan tulis judul tentang videonya. Sebagai contoh, video pembelahan sel mitosis. Itu adalah judulnya. Kemudian di bawahnya dicantumkan link, gitu ya. Link tentang video yang dimaksud itu ada di mana. Oke. Kemudian alat bahan. Alat itu adalah segala perangkat yang dapat digunakan berulang kali dalam pembelajaran, sedangkan bahan pembelajaran adalah segala perangkat yang tidak dapat digunakan berulang kali atau bahan habis pakai. Dan biasanya untuk bahan itu diisi jika ada kegiatan praktikum. Ya, bahan-bahan itu ya seperti misalnya regen, kemudian spesimen,
kemudian larutan atau apapun itu yang bahan sekali pakai, ya. Tapi kalau alat pembelajaran itu adalah alat yang berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran. Itu bisa ada di dalam praktikum, bisa juga tidak di dalam praktikum. Kalau di dalam praktikum kita tahu bahwa alat itu seperti mikroskop, kemudian centrifuge, kemudian juga alat-alat lab lainnya itu adalah alat juga. Tapi ada juga alat pembelajaran yang ada atau digunakan di dalam kelas seperti proyektor, misalkan speaker jika ada, kemudian TV smart screen ataupun apapun itu yang memang akan digunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Jadi silakan ditulis di sini ya, yang dibutuhkan hanya pada pertemuan yang dimaksud sekali lagi. Ya, kalau tidak ada praktikum, berarti bahannya dikosongkan saja. Tulis saja alatnya apa yang akan digunakan di dalam kelas. Sumber belajar. Nah, sumber belajar ini berisi referensi-referensi yang digunakan sebagai dasar dan penguat pembelajaran. Seperti buku sumber, buku ajar, modul, ya. Kemudian artikel, jurnal. Nah, itu adalah sumber belajar. Dan kalaupun memungkinkan, sebaiknya ada linknya juga untuk mengakses itu. Ya, misalnya Anda ada sumber belajar dari jurnal, dari artikel yang ditemukan di internet, silahkan dicantumkan link downloadnya, ya, dan link tersebut disajikan dalam bentuk kategori materi. Misal, artikel terkait submateri pembelahan sel mitosis. Nanti di bawahnya ada link artikel yang dimaksud. Begitu ya. Begitupun dengan eh, sumber buku. Jika bukunya bisa di-download di internet, cantumkan linknya, tuliskan juga judul buku yang dimaksud dan materinya tentang apa. Tapi kalau ternyata bukunya buku ajar cetak misalnya, maka tuliskan di sini dengan aturan penulisan daftar pustaka yang seharusnya. Begitu ya. Jadi sekali lagi tuliskan saja di sini kalau kalau tidak berupa link, tulis sesuai daftar pustaka karena ada aturan ya daftar pustaka buku nulisnya gimana, daftar pustaka artikel jurnal nulisnya seperti apa. Kalaupun ada linknya, tuliskan linknya dan cantumkan kategori tentang link tersebut. Nah, itu adalah tentang komponen B. Jadi video kali ini kita akan pecah berdasarkan masing-masing komponen agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Jadi untuk video kali ini dicukupkan saja, yaitu tentang komponen B. Dan begitu pun cara tadi dilakukan untuk komponen B selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.